Selamat pagi teman-teman penghobi hidroponik. Selamat datang kembali di channel RN Hidroponik. Hari ini tanggal 12 Februari tahun 2021, tepat 30 hari melon yang saya tanam di kebun melon mini saya. Jadi hari ini tepat 30 HST melon Golden Alisa F1 yang saya tanam di kebun melon milik saya. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pada usia 30 HST ini melon jenis yang lain biasanya sudah berbuah dan sudah cukup besar. Tapi untuk melon Golden Alisa F1 ini ternyata baru berbuah ya. Jadi sekarang kita lihat di sini nampak ada bunga betina ya. Jadi ini bunga betina. Jadi dicirikan oleh ini ada membesar seperti ini ya di ujungnya, di pangkalnya ya. Nah, ini kemarin sudah saya lakukan polinasi ya. Jadi polinasi itu penyerbuan, walaupun secara alamiah penyerbuannya bisa terjadi, tetapi lebih bagus kalau dilakukan penyerbuan secara buatan atau polinasi. Nah, ini kita lihat juga di sini nampak ya, ada muncul juga di sini bunga betina ya. Jadi ini adalah bunga betina. Nanti kalau ini sudah mekar, maka bisa dilakukan polinasi. Secara umum pertumbuhan pohon melonnya sangat bagus ya. Jadi ini kita lihat sangat subur, daun-daunnya lebar, sehingga diharapkan proses fotosintesisnya menjadi lebih baik. Walaupun kita lihat tentu saja ada beberapa pohon melon yang perkembangannya agak terhambat gitu ya, dan ini sangat normal ya. Tetapi nanti harapannya pada akhirnya tentu saja nanti bisa menghasilkan buah yang berkualitas. Ini contoh lain saya tunjukkan teman-teman sekalian, bunga betina ya. Nah, ini kita lihat tidak begitu jelas ya. Nah ini adalah contoh bunga betina. Jadi ini dicirikan oleh pangkalnya yang membesar ya. Itu adalah calon buahnya. Nah, ini kemarin juga sudah saya lakukan polinasi ya. Jadi prinsip polinasinya sangat sederhana. Nah, ini kita lihat misalnya di sini ada bunga jantan ya. Nah, ini kita ambil bunga jantannya. Kemudian nah, di dalamnya ini ada benang sari ya. Nah, ini nanti kemudian dikupas dan ditempelkan di kepala putiknya ya, sehingga terjadi nanti polinasi secara buatan ya. Nah, di sini di beberapa tempat juga sudah tumbuh bunga betinanya ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara melakukan polinasi ya di video yang berbeda. Nah, ini kita lihat perkembangannya. Nah, ini bahkan sudah ada pohonnya yang sudah sangat tinggi ya, lebih dari 1,5 meter ya. Nah, ini nanti diarahkan supaya tetap bisa tumbuh dengan baik. Nah, di beberapa tempat di sini terlihat ya. Jadi sudah tumbuh bunga betinanya. Nanti harapannya 40 hari ke depan sudah bisa dipanen. Karena memang berdasarkan literatur, maka melon jenis Golden Alisa F1 ini berusia sekitar 70
HST untuk siap dipanen. Ya, jadi ini memang pengalaman yang luar biasa. Nah, dengan demikian saya sudah tahu sekitar 3 jenis melon ya yang sudah saya tanam saat ini ya. Nah, ternyata memang berbeda karakteristiknya. Nah, tentu saja untuk pengembangan lebih lanjut kita bisa memilih melon mana yang terbaik yang harus dikembangkan berdasarkan beberapa parameter ya. Tentu saja yang pertama kisaran harga di pasaran per kilonya berapa ya. Jadi tentu saja untuk lahan yang sempit lebih baik kita berhitungnya berdasarkan prinsip intensifikasi, yaitu dengan lahan yang sempit tapi bisa menghasilkan banyak. Ya, caranya tentu saja dipilih jenis melon yang mahal ya di pasaran. Misalnya jenis-jenis melon yang warna daging buahnya orange. Contohnya misalnya Merlin ya, Sakata, kemudian Golden, Alisa F1 dan lain-lain. Jadi itu pertimbangan yang pertama. Kemudian pertimbangan yang kedua tentu saja usia melonnya. Ya, berdasarkan literatur yang sudah saya baca dan juga ada di biasanya di kemasan benihnya itu usia tanamnya ya. Jadi ada yang sekitar 55 HST, tapi ada yang 70 HST. Tentu saja lebih pendek lebih bagus. Kemudian yang ketiga tentu saja juga perawatannya. Ya, perawatannya bagaimana? Ya, tentu saja dipilih yang paling mudah. Kemudian yang terakhir tentu saja dicek apakah melonnya tahan terhadap virus, tahan terhadap penyakit apa tidak. Juga cocoknya di daerah mana, karena beberapa jenis melon itu cocok di daerah dataran rendah, tapi juga ada yang cocok di dataran cukup tinggi. Juga perlu diperhatikan waktu penanamannya, apakah di musim hujan atau di musim kemarau, atau ada jenis melon tertentu yang tahan segala cuaca. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan itu tentu saja nanti kita bisa mengembangkan jenis melon yang paling menguntungkan ya. Jadi dilihat optimasinya. Jadi begitu teman-teman, video saya kali ini akan saya sambung dengan video-video saya selanjutnya.